Ustaz, apakah saudara dari pihak saudara kandung almarhum, misalkan seorang meninggal dunia, dia tidak memiliki keturunan, tapi ada saudara dan saudari kandung, ya, ada abang dan juga ada adik perempuan daripada almarhum. Apakah yang mendapat hanya anak laki-laki saja, ataupun anak perempuan pun, ataupun saudari perempuan kandung pun dapat hak Aceh warisan? Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. به تتنزل البركات والخيرات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kaum muslimin dan kaum muslimat serta seluruh pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI dimanapun Anda berada. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat kesempatan sehingga kita sama-sama bisa melangkahkan kaki kita di tengah-tengah aktivitas kita dari tempat tinggal kita menuju ke rumah Allah kita cintai ini untuk melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, dan juga sembari kita niatkan i'tikaf sampai dengan waktu isya. Kita pelajari ilmu agama, kita pelajari kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan ini semua menjadi asbab diberatkan timbangan kebaikan kita di hari akhir nanti. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu masih menyambung kajian kita, halaqah kita yang berkaitan dengan seputar problematika permasalahan warisan di dalam Islam, hibah dan wasiat. Karena sekali lagi berbicara tentang masalah warisan, ini adalah menjadi sebuah ataupun masalah yang sangat detail yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Di sana terdapat di dalam surat An-Nisa ayat ke-7 secara global, Allah menjelaskan laki-laki ada bagian, perempuan juga ada bagian. Mimma qalla minhu aw kathur, sedikit atau banyak, nasiban mafruḍa, bagian yang telah Allah tetapkan. Jadi sekali lagi, bicara tentang masalah warisan itu adalah bicara tentang ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana secara umum Allah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-7, laki-laki ada bagian, perempuan juga ada bagian. Dan secara rincinya jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Allah jelaskan di dalam surat An-Nisa ayat ke-11 tentang porsi bagian daripada anak-anak yang ditinggalkan oleh almarhum. Kemudian juga masih dalam surat An-Nisa ayat ke-11 tentang porsi kedua orang tua almarhum. Jadi kalau seorang meninggal dunia, masih hidup kedua orang tuanya, maka kedua orang tuanya itu juga ada hak, baik ia memiliki keturunan ataupun yang meninggal ini memiliki keturunan ataupun tidak. Jadi untuk orang tua masih ada hak. Dan ini Allah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-11. Begitu juga An-Nisa ayat ke-12 tentang porsi bagian suami jikalau seorang istri yang meninggal dunia. Jadi kalau almarhum ada keturunan, itu Allah jelaskan, ya. Kalau tidak ada keturunan, misalkan seorang istri meninggal dunia, tidak ada keturunan, ahli warisnya adalah seorang suami, maka suami dia mendapatkan porsi 1/2.
Ini Allah jelaskan di dalam surat An-Nisa ayat ke-12, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarak. Tapi kalau seorang almarhumah istrinya ini yang meninggal memiliki keturunan, maka untuk suami dia mendapatkan porsi 1/4 daripada harta peninggalan istri. Juga sebaliknya ketika seorang istri meninggal dunia, meninggalkan seorang suami, ataupun sebaliknya seorang suami meninggal dunia, meninggalkan seorang istri dan dia tidak memiliki keturunan, maka untuk istrinya dapat porsi 1/4. Dan kalau ada keturunan, maka istrinya dapat porsi 1/8. Dan ini Allah jelaskan di dalam surat An-Nisa ayat ke-12. Begitu juga jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan tentang saudara dan saudari kandung daripada almarhum. Ini juga termasuk ahli waris. Karena di antara sebab mendapatkan harta warisan selain adanya hubungan perkawinan dengan akad yang sah, mereka juga sebab mendapatkan warisan adalah adanya hubungan nasab ataupun hubungan darah yang hakiki. Berarti yang masih ada hubungan darah dengan almarhum itu termasuk semua ahli waris. Tetapi jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau kita lihat secara luas bahwasanya di antara yang ada hubungan darah itu boleh jadi anak almarhum ataupun cucu daripada almarhum ataupun kedua orang tua almarhum, kakek almarhum, dan juga di sana ada saudara dan saudari kandung daripada almarhum. Maka tentu kalau semua ahli warisnya ini ada, tentu nanti akan diseleksi lagi dalam bab hijab. Siapa yang dihalang, siapa yang terhalang. Tentu kaidah secara umum yang dekat hubungannya dengan almarhum akan menghalangi yang jauh. Contoh misalkan kalau almarhum ada anak laki-laki dan di sana juga almarhum meninggalkan saudara kandung, maka saudara kandung ini terhalang dengan anak laki-laki. Ya. Jadi ada kaidah-kaidah di dalam permasalahan siapa yang dihalang, siapa yang terhalang. Dan insyaallah jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, untuk malam yang berbahagia ini kita akan coba mengkaji tentang porsi bagian daripada saudari perempuan kandung dari almarhum. Karena ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan kepada kami, Ustaz, apakah saudara dari pihak saudara kandung almarhum, misalkan seorang meninggal dunia, dia tidak memiliki keturunan, tapi ada saudara dan saudari kandung, ya, ada abang dan juga ada adik perempuan daripada almarhum, apakah yang mendapat hanya anak laki-laki saja, ataupun anak perempuan pun ataupun saudari perempuan kandung pun dapat hak warisan? Maka dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu untuk saudari perempuan kandung dia bisa mendapatkan hak warisan. Berapa porsinya? Adapun yang pertama jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, untuk saudari perempuan kandung daripada almarhum, dia ada beberapa kondisi. Yang pertama, saudari perempuan kandung ini boleh jadi dia mendapatkan porsi setengah daripada harta peninggalan almarhum. Nah, ini menarik ini. Saudari perempuan kandung dia dapat porsi setengah daripada harta peninggalan almarhum. Oh, dari mana kita tahu? Di dalam surat An-Nisa ayat 176. Jadi An-Nisa ayat 176 itu adalah ayat yang paling terakhir di dalam surat An-Nisa. Jadi An-Nisa ayat yang paling terakhir itu menjelaskan tentang
porsi saudari perempuan kandung. Jadi saudari perempuan kandung ini dia mendapatkan 1/2 daripada harta peninggalan almarhum dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama adalah adamul mu'assib laha. Jadi ketika tidak ada yang mengasabahkan saudari perempuan kandung ini. Siapa yang mengasabahkannya? Adalah saudara laki-laki kandung. Maknanya apa? Ketika seorang meninggal dunia, ada saudari perempuan kandung dan juga ada saudara laki-laki yang kandung. Jadi seorang meninggal dunia, dia punya abang dan adik perempuan. Ya. Maka kalau ada laki-laki dan perempuan dari pihak saudara kandung, maka ini mereka mendapatkan porsi asabah. Ya. Jadi saudari perempuan kandung ini enggak jadi dapat setengah. Ya. Makanya tadi syarat seorang perempuan, saudari perempuan kandung ini dapat setengah, dengan syarat tidak ada yang mengasabahkannya. Siapa yang mengasabahkannya? Adalah saudara laki-laki kandung. Jadi kalau ada saudara laki-laki kandung, mereka mendapatkan asabah bil ghairi dengan kaedah 2:1. Jadi 2 bagian untuk saudara laki-laki kandung, 1 bagian untuk saudari perempuan kandung. Ya. Kemudian yang kedua, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, syarat saudari perempuan kandung ini mendapatkan porsi 1/2 adalah tidak ada berserikat saudari perempuan kandung. Maknanya apa? Tidak lebih dari 1. Berarti hanya seorang saudari perempuan kandung. Karena kalau lebih dari 1, dia enggak jadi dapat setengah. Contoh saya. Seorang meninggal dunia, dia tidak memiliki keturunan dan tidak ada lagi orang tua, misalkan sudah duluan meninggal. Tapi dia memiliki 2 orang saudari kandung, 2 orang kakak yang perempuan. Ya, tidak ada laki-laki. Maka dalam kondisi demikian, untuk 2 saudari perempuan kandung ini, dia mendapatkan porsi 2/3. Jadi dia nggak dapat setengah. Kapan dia dapat setengah saudari perempuan kandung? Kalau hanya seorang. Jadi misalkan seorang meninggal dunia, ya, meninggalkan seorang suami. Kemudian almarhumah istrinya ini punya adik perempuan 1 orang semata wayang. Maka berapa porsi untuk adiknya yang perempuan semata wayang ini? Dia mendapatkan porsi setengah. Ya. Jadi ini Allah jelaskan di dalam surat An-Nisa tadi ayat 176. Ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Karena ini berdasarkan firman Allah dari dalam surat An-Nisa 176, fa in kana tasnataini falahu masthulutsani mimma tarak. Jadi kalau almarhum memiliki 2 orang saudari perempuan kandung, maknanya 2 orang ke atas. Boleh jadi 2 orang, 3 orang, 4 orang, tidak ada yang laki-laki. Kalau ini semua perempuan, maka mereka dapat porsi 2/3. Tapi kalau hanya semata wayang, dia mendapatkan porsi 1/2. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu syarat seorang saudari perempuan kandung mendapatkan porsi 1/2 adalah ketika almarhum ini enggak ada keturunan. Yang dimaksud keturunan ini bukan hanya anak, tapi juga berlaku untuk cucu. Ya. Jadi yang dimaksud keturunan ini bukan hanya anak, tapi juga termasuk cucu. Contoh sekarang, seorang meninggal dunia, dia memiliki anak, tapi anaknya sudah duluan meninggal, dan anaknya ini sudah berkeluarga dan ada keturunan. Jadi ada cucu laki-laki dari anak laki-laki yang sudah duluan meninggal dunia. Jadi seorang meninggal dunia meninggalkan cucu laki-laki dari anak laki-laki dan juga saudari perempuan kandung. Maka dalam hal ini siapa yang lebih berhak? Tetap lebih berhak cucu laki-laki dari anak laki-laki tersebut.
Jadi si cucu ini menghalangi saudari perempuan kandung. Sehingga syarat saudari perempuan kandung itu dapat ketika tidak ada keturunan, baik itu anak ataupun cucu. Jadi ini perlu kita ketahui jamaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita salah dalam menentukan bagian. Karena sekali lagi bicara tentang masalah faraid berarti kita bicara tentang masalah hak, dan Allah telah menetapkan hak bagian masing-masing ahli waris di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, di antara syarat seorang saudari perempuan kandung ini mendapatkan porsi 1/2 ya, adalah tidak ada asal yang laki-laki. Makna asal laki-laki dari si mayit maknanya adalah ayah ataupun kakek dari pihak ayah ya. Karena kalau ada ayah daripada almarhum, maka ayah daripada almarhum ini menghalangi saudari perempuan kandung ya. Jadi syarat saudari perempuan kandung itu dapat hak ketika almarhum tidak ada keturunan yang laki-laki dan tidak ada asal yang laki-laki, maknanya ayah ataupun kakek. Contoh kasus misalkan, tatkala seorang meninggal dunia, meninggalkan seorang istri, kemudian almarhum masih hidup ibu kandungnya. Jadi ada istrinya ahli waris, kemudian ada ibu kandung. Kemudian ada saudari perempuan kandung 1 orang dan ada paman. Maka kita lihat di sini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jadi ketika seorang meninggal dunia dia memiliki suami tadi. Maka berapa porsi suaminya? Karena ketika enggak ada keturunan, maka di sana ada hak suami setengah daripada harta peninggalan istrinya. Kemudian jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, di sana ada hak ibu kandung juga. Jadi ibu kandung juga mendapatkan porsi secara faraid. Berapa porsinya? Ibu kandung dapat porsi 1/3. Karena ini berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-11 tadi ya. Jadi wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa in kana lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi as-sulus. Jadi kalau almarhum ada keturunan sedangkan di sana masih hidup kedua orang tuanya, maka untuk ibu dapat porsi 1/3 ya. Jadi tadi suami dapat porsi setengah, kemudian karena nggak ada keturunan, kemudian ibu kandung dapat porsi 1/3, kemudian kalau ada saudari perempuan kandung, mereka juga mendapatkan hak. Berapa dapat haknya? 1/2. Ustaz, bagaimana Ustaz? Tadi setengah untuk suami ya, 1/3 untuk ibu, setengah untuk saudari perempuan kandung. Ini kan enggak cukup nih ya. Karena suami setengah. Kalau suami setengah, saudari perempuan kandung setengah, kan sudah habis. Nah, jadi 1/3 buat ibu bagaimana ya. Maka masalah ini disebut dengan masalah aul ya. Dan masalah aul ini terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab ya. Maknanya apa? Secara hak mereka semua ini berhak ya. Maka bagaimana? Nanti dinaikkan asal masalah. Jadi pembaginya nanti dinaikkan sehingga semua dapat porsi dalam porsi ini, dan semua bagian ahli waris berkurang. Karena kenapa? Karena secara hak mereka semua ada hak. Ini masalah khusus ya dalam pembagian warisan. Nanti ada bab khusus di sana, bab aul dan rad. Jadi kalau aul itu enggak cukup harta, pembaginya enggak cukup, sedangkan rad itu ada sisa, tapi tidak ada asabah.
maka sisa itu dikembalikan lagi kepada ashabul furud, ahli waris yang dapat bagian tertentu. Jadi ini masalah khusus di dalam perhitungan masalah warisan. Jadi yang ingin kita fokus jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala tentu adalah terkait tentang porsi tadi. Jadi di sana ada, kalau almarhum masih ada ibu kandungnya, lalu almarhum masih ada saudari perempuan kandung, maka saudari perempuan kandung ini juga tetap mendapatkan hak. Kecuali kalau masih hidup ayah kandung. Ya. Jadi kalau almarhum ini masih hidup ayah kandungnya, maka saudari perempuan kandung ini terhalang dengan ayah kandungnya. Ya. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala terkait tentang porsi daripada saudari perempuan kandung. Karena sekali lagi yang mendapatkan bagian dari pihak saudara bukan hanya laki-laki saja, tapi juga saudari perempuan itu juga mendapatkan porsi sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana kalau misalkan tadi ada saudara laki-laki kandung dan ada saudari perempuan kandung? Maka dalam hal ini mereka mendapatkan asabah bil ghairi. Jadi mereka mengambil sisa laki-laki dan perempuan, tapi nanti dari sisa itu pembagiannya 2:1. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam surat An-Nisa 176, ya. Wa in kanu ikhwatar rijala wa nisaa falidzakari mislu hadzal unthayain. Jadi kalau almarhum ini memiliki ikhwah, saudara, rijala wa nisaa, baik itu saudara laki-laki ataupun saudari perempuan, yang kandung ataupun yang sebapak. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Boleh jadi nanti pihak saudara itu ada macam-macam. Kita pada pertemuan-pertemuan sebelumnya telah menjelaskan bahwasanya dari pihak saudara dari almarhum ini ada klasifikasinya, ada macam-macamnya. Ada saudara kandung. Makna saudara kandung ini adalah satu bapak dengan satu mama dengan almarhum. Ada nanti saudara laki-laki yang sebapak, satu bapak beda emak dengan almarhum. Ya, ini juga termasuk ahli waris, ada hubungan darah. Ataupun nanti ada saudara seibu, satu ibu beda ayah dengan almarhum. Karena ini semua ada hubungan darah. Jadi jangan langsung kita memvonis, oh ini saudara tiri, misalkan. Ya. Padahal itu masih ada hubungan dari ayahnya, sabohyah orangnya, beda mak. Ya. Satu bapak beda ibu. Ya. Itu masih ada hubungan darah. Ya. Tetapi bagaimana kalau ada ya saudara kandung, ada saudara sebapak, ada saudara seibu, maka tentu secara kekuatan derajatnya tentu saudara kandung ini lebih kuat daripada saudara yang sebapak. Ya. Itu juga sebaliknya jemaah yang muliakan ya Allah SWT dalam hal antara saudara kandung dengan saudara seibu. Ya. Jadi ini perlu juga kita ketahui, jangan langsung kita vonis ketika beda bapak ya dengan almarhum langsung kita katakan oh ini saudara tiri, ini saudara tiri enggak dapat. Ya. Belum tentu. Ya. Karena nanti ada beberapa kasus misalkan ketika ada saudari perempuan kandung yang perempuan saja, kemudian ada saudara laki-laki yang sebapak, ya. Maka dalam hal ini saudara laki-laki yang sebapak ini mendapatkan hak juga, ya. Contoh misalkan kasus tatkala seorang meninggal dunia, seorang suami meninggal dunia, meninggalkan seorang istri. Dia tidak ada keturunan. Kemudian almarhum suaminya ini ada adik perempuan kandung, satu orang. Kemudian ada saudara laki-laki yang satu bapak, beda ibu. Maka dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, secara hak semua ini berhak. Yang pertama istri. Istri mendapatkan porsi 1/4.
karena almarhum tidak ada keturunan. Ya. Jadi yang dibagikan harta almarhum suami ini. Jadi istrinya mendapatkan porsi 1/4 karena tidak ada keturunan. Kemudian untuk saudari perempuan kandung, adiknya yang perempuan, adik almarhum yang perempuan ini, 1 orang saja, dia dapat bagian 1/2 berdasarkan An-Nisa ayat 176 tadi. Jadi 1/4 untuk suami, untuk istri, ya, 1/2 untuk saudari perempuan kandung. Nah, adapun untuk saudara laki-laki yang sebapak tadi, beda ibu, dia mendapatkan asabah sisa. Jadi ini harus kita pelajari bersama jamaah yang muliakan ya Allah SWT. Jangan langsung kita vonis, oh ini saudara tiri, enggak dapat. Berarti kita telah mengharamkan hak kepada orang yang seharusnya berhak mendapatkan warisan. Karena kalau tidak kita memberikan hak dia, tentu ini adalah zalim. Ya. Sama dengan kita memakan harta yang haram. Ya. Dan kezaliman ini bukan hanya kezaliman dari segi bentuk hukum agama kita. Bahkan dalam undang-undang pun, ya, contoh misalkan dalam kompilasi hukum Islam kita, di sana ada pasal 182 di mana berbunyi, bila seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, ya, sedangkan ia memiliki 1 saudari perempuan kandung ataupun seayah, maka ia mendapatkan bagian 1/2 bagian. Jadi ini dalam undang-undang kita, kompilasi hukum Islam yang ini menjadi rujukan para hakim itu di mahkamah syariah kita. Ya. Jadi maka ketika seorang menzalimi, tidak memberikan hak, berarti dia telah melanggar secara agama dan secara hukum negara kita. Apalagi berbicara tentang kezaliman. Ya, ketika seorang tidak memberikan hak, maka ini zalim dan ini semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Dari mana kita peroleh harta itu? Apakah dengan cara yang halal ataupun dengan cara menzalimi hak orang lain? Itu semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan. Jadi ada orang yang memakan harta warisan dengan mempercampur adukkan antara yang halal dan yang haram. Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Jadi ada di antara orang yang mempercampur adukkan ataupun dia memakan harta warisan dengan mempercampur adukkan antara yang halal dengan yang haram. Dia tahu di sana ada hak dia dan dia juga tahu di sana ada hak saudaranya. Tapi dia tidak memberikan hak bagian saudaranya dengan menahannya, dengan dia kuasain, dengan dia menikmati sendiri. Berarti ini dia telah mencampur adukkan antara harta yang halal dengan yang haram. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan ada orang yang cinta kepada harta dengan kecintaan yang berlebihan. Saking dia cinta kepada hartanya ini, dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta tersebut. Apalagi sampai ada tanah-tanah yang berhektar-hektar yang dia kuasai tanpa diberikan hak kepada saudaranya. Ini hati-hati. Rasulullah SAW mengatakan, man akhadha shibran minal ardi zulman, barang siapa yang mengambil sejengkal hak tanah secara zalim yang bukan haknya, lalu dia mengatakan itu punya haknya, fa innahu yuqawwiduhu yawmal qiyamati sab'a aradin, kelak di hari akhir nanti dia akan dihimpit dan dikalungkan seberat 7 lapis bumi. Nauzubillah min dzalik. Ini baru sejengkal tanah yang dia ambil secara zalim. Di hari akhir nanti semua itu akan dihimpit kita. Di alam kubur saja kita sudah dihimpit. Ya. Seberat 7 lapis bumi. Nauzubillah min dzalik. Apalagi sampai bermeter-meter. Apalagi sampai berhektar-hektar kita ambil hak orang lain. Maka ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Bahkan
di dalam surat An-Nisa ayat ke-14. Jadi ketika Allah menjelaskan tentang bagian porsi masing-masing ahli waris dalam surat An-Nisa ayat ke-11, An-Nisa ayat ke-12, An-Nisa ayat ke-13, ya, itu Allah menjelaskan tentang orang-orang yang mematuhi aturan Allah dan tidak melampaui batasan Allah. Maknanya apa? Dia ketahui yang mana haknya, yang mana hak orang lain. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilka hududullah." Itulah batasan-batasan ketentuan Allah. "Wa may yuti'illaha wa rasulahu." Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, maka ganjarannya apa? Dia akan masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala, yang mana mengalir sungai-sungai di bawahnya. Khalidina fiha, kekal dia di dalamnya. Wa dzalikal fawzul azim, dan itulah kemenangan yang besar. An-Nisa ayat ke-14 adalah Allah mengancam orang-orang yang melampaui batasan ketentuan Allah dengan mengambil hak orang lain, dengan dia kuasain hak orang lain, dengan dia memakan harta anak yatim dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu." Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melampaui batasan daripada ketentuan Allah. Makna melampaui batasan ketentuan Allah apa? Dia menzalimi hak orang lain, memakan harta saudaranya, memakan hak anak yatim di situ. Ya. Maka ganjarannya juga 3. Yang pertama, yudkhilhu naran. Ini enggak macam-macam, bukan main-main ini. Langsung ganjarannya, balasannya dia masuk neraka. Yudkhilhu naran khalidan fiha, kekal dia di dalamnya. Ya. Ini bukan hanya masuk neraka sebentar. Jangan kita anggap remeh masuk neraka ini cuma sebentar. Ya. Jadi baru kita injakkan kaki kita dalam lantai syurga ataupun lantai neraka itu, baru kita injak satu telapak kaki kita, itu mendidih otak. Na'udzubillah min dzalik. Dan tentang lamanya hari akhirat nanti, ya, itu satu hari akhirat sama dengan ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sama dengan 1000 tahun kita hidup di dunia. Satu hari akhirat. Apalagi ini kekal dia di dalam neraka itu. Ya. Jadi jangan kita anggap, oh sebentar saja masuk neraka. Oh cagai. Tidak. Ya. Apalagi tadi dengan dia melampaui batasan ketentuan Allah tadi. Dia ancamannya masuk neraka. Khalidan fiha, kekal dia di dalamnya. Tidak hanya sampai di situ. Walahu azabun muhin, dan baginya azab yang menghinakan. Na'udzubillah min dzalik. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang-kadang kita terheran-heran. Kenapa sampai ada orang yang berantam masalah harta warisan? Ada yang sampai memfitnah antara abang beradik, itu sudah saling fitnah. Bahkan kadang-kadang tidak hanya sampai di situ, bukan hanya fitnah saja, tapi sudah adu fisik, ya. Udah pakai parang, udah ribut, ya. Dan na'udzubillah tidak hanya sampai situ. Kadang kita sedih juga mendengar ada anak yang menuntut emaknya sendiri. Ya. Jadi ini realita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan beberapa pekan yang lalu, ya, kita melihat dalam berita-berita online itu terjadi seorang anak membunuh orang tuanya karena tergiur dengan harta warisan. Na'udzubillah min dzalik. Ini tanda-tanda akhir zaman, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita lihat kasus seperti itu. Makanya di dalam sengketa masalah warisan ini kita lihat banyak terjadi dosa-dosa besar. Ya. Yang pertama tadi, dia memakan harta yang bukan haknya. Ya. Kemudian boleh jadi yang kedua, ya, dia memutuskan tali silaturahim. Karena Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulul jannah qati'ur rahim.
Tidak akan masuk ke dalam syurga orang yang memutuskan tali silaturahim. Yang sangat kita sayangkan, kadang-kadang mereka sudah berumur, tapi ribut masalah harta warisan ini. Sampai mengeluarkan kalimat-kalimat yang enggak baik kepada adiknya. Adiknya juga demikian. Dan ini terjadi jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya sampai di situ, kadang-kadang ada orang yang berani sumpah palsu. Dia berani bersumpah demi harta yang bukan haknya. Ya. Sumpah demi Allah itu ada hak saya, karena padahal dia sudah tahu di sana bukan hak dia lagi. Ya. Maka Rasulullah SAW juga dalam makna hadis yang lain mengatakan, barang siapa yang bersumpah atas nama Allah dalam rangka menzalimi hak orang lain, maka haram baginya masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Dia bawa nama Allah untuk zalim terhadap orang lain. Berarti jangan harap itu akan masuk syurga. Dan tidak hanya sampai di situ. Kadang-kadang dosa-dosa besar juga terjadi dalam masalah warisan berkaitan dengan uququl walidain, durhaka terhadap kedua orang tua. Dalam beberapa kasus kita lihat ada seorang anak menuntut emaknya, menuntut ayahnya. Padahal kalau kita ingin membalas kedua orang tua kita, walaupun kita sudah bawa tawaf, sudah bawa sa'i, kita gendong, itu belum menutupi satu tetes air susu ibu kita. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kita lihat ya, dalam fenomena kehidupan kita sehari-hari banyak terjadi kezaliman-kezaliman. Dan tidak hanya sampai situ jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika terjadi kezaliman berkaitan masalah warisan, tentu juga sia-sia amal ibadah yang telah kita bina selama kita hidup ini. Mungkin selama ini kita telah banyak berpuasa, telah banyak pergi umrah, pergi haji, banyak bersedekah. Boleh jadi amalan-amalan itu menjadi sirna ketika kita berbuat zalim terhadap orang lain. Sia-sia amal ibadah. Karena Rasulullah SAW telah mengatakan, di antara ciri-ciri orang-orang yang bangkrut di hari akhir nanti, mereka banyak bawa pahala salat, mereka banyak bawa pahala puasa, mereka banyak bawa pahala zakat, sedekah dan amal-amal yang lainnya. Oh, kenapa dia jadi rugi? Padahal dia banyak bawa pahala-pahala. Oke, secara hablum minallah bagus dia. Tetapi ketika dilihat secara hablum minan nas, dia suka buat zalim terhadap orang. Suka memfitnah orang. Suka memakan hak orang lain. Suka memukul orang lain. Suka melakukan tumpah darah terhadap orang lain. Dan ini semua terjadi dalam masalah warisan. Sengketa warisan. Ya. Kadang kalau kita renungkan, semua bentuk kezaliman yang terjadi bermula dari ribut-ribut dulu. Kemudian yang kedua saling memfitnah antara abang kakak, abang beradik. Kemudian ada di antara mereka yang memakan hak yang bukan haknya. Berarti dia memakan harta secara zalim, secara batil. Kemudian ada yang sampai pukul-pukul. Dan na'udzubillah ada yang sampai tumpah darah. Maka di hari akhir nanti jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Kata Rasulullah, "Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi." Akan diambil pahala-pahala kebaikan dia tadi. Tadi dia banyak bawa pahala salat, dia banyak bawa pahala zakat, pahala yang lainnya banyak. Diambil pahalanya lalu ditransfer kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Mungkin bukan satu dua yang pernah kita zalimi orang, banyak. Sampai-sampai di hari akhir nanti, kata Rasulullah SAW, فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَيُقْضَى مَا عَلَيْهِ. Apabila pahala-pahala kebaikan yang sudah habis, sedangkan dia dulu masih pernah buat zalim terhadap hak orang lain, maka kelak dia akan menanggung dosa orang yang pernah dia zalimi itu. Thumma turiha finnar, dan pada akhirnya dia akan dicampakkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Na'udzubillah min dzalik. Inilah hakikat orang-orang yang merugi. Maka kadang-kadang kita merenungkan lebih bagus kondisi kita ini dizalimi
daripada kita menzalimi hak orang lain. Karena ketika kita menzalimi hak orang lain, itu kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Min aina tasabahu, dari mana kita peroleh harta itu, wa fima anfaqahu, dan kemana kita habiskan harta tersebut. Dan mudah-mudahan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mempelajari ilmu faraid ini, sehingga kita mengetahui yang mana yang menjadi hak kita, yang mana yang menjadi hak orang lain, sehingga kita tidak menzalimi dan tidak pernah memakan harta secara zalim. Dan pada akhirnya tentu saja setiap harta yang kita dapatkan ini tentu bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah di hari akhir nanti. Mungkin ini saja jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita sampaikan pada malam berbahagia ini. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa juga kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.